Ulama ini bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi melontarkan pertanyaan di forum ulama internasional. Pertanyaannya adalah, tidak pernah terpikir oleh siapapun ini, kemanakah air bekas memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bidzikri ni'matihi alaina idh kunna a'da'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin salatan kamilah wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Uswatun Hasanah, para pemakmur waktu berkah dan majlis ilmu yang kami cintai karena Allah. Tahun 1444 Hijriah ini, di mana kita di penghujung tahunnya, betapa banyak karunia dan nikmat Allah yang dilimpahkan. Terkhusus ada waktu-waktu utama di mana kita diberikan oleh Allah, diizinkan, dikehendaki untuk bisa melaluinya. Ada bulan Ramadan, 2,5 bulan lebih telah kita lewati. Kita mampu mengisinya dengan berbagai bentuk ubudiyah. Siam di siang harinya, qiyam di malam harinya. Di antara kedua itu kita hiasi dengan tilawah, sedekah, zikir dan seterusnya. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah pun kita diberikan kesempatan serupa untuk meraih rahmat, memanen berkah, meraup banyak rahmat di bulan Dzulhijjah hingga puncaknya ibadah kurban pada tanggal 10 beberapa pekan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menerima ibadah-ibadah kita tersebut. Hamba-hamba Allah, pagi hari ini masih dalam nuansa bulan Dzulhijjah. Sekarang ada di tanggal berapa? Daging kurban toseep itu kumaha nepi ka poho bulan Dzulhijjah tanggalna? Ya, terus mulai beda mazhab di masjid ya.
Alhamdulillah. Cirining memang daging geus beak biasanya. Para hamba Allah. Yang jelas masih ada di nuansa bulan Dzulhijjah, sekarang ada di pekan keempat. Para hamba Allah, jika pada pertemuan bulan lalu kita dapat kabar dari Nabi SAW dengan pahala seperti haji yang sempurna, pahalanya apabila kita keluar dari rumah menuju masjid untuk belajar. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kita juga dapat kabar lain dari Rasulullah. Beliau bersabda dengan lisannya yang mulia, "Man dakhala masjidina hadza liyata'allama khaira aw liyu'allimahu." Siapa, kata Nabi, yang masuk masjid kami ini untuk belajar ilmu, auliyu'allimahu, atau mengajarkan ilmu, maka kata Nabi, kana kal mujahidi fi sabilillah, orang ini laksana mujahid di jalan Allah. Para hamba Allah, waktu yang kita alokasikan di mana kita sedang belajar bersabar dari ba'da sholat hingga nanti syuruk itu sangat sebentar sekali masanya, telila sebenarnya nama. Namun pahala di balik itu begitu besar dan dahsyat, tentu saja bagi orang-orang yang paham dan mengerti dan tertarik dengan pahala itu. Bukan hanya sebatas pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, itu pun ibadah yang berat. Nabi memberikan gambaran dalam hadis ini, pahalanya seperti jihad fisabilillah. Jelas itu lebih berat. Karena seseorang mujahid itu keluar dari rumahnya meninggalkan keluarga dengan bekal harta dan jiwanya. Terkadang tidak sedikit di antara mereka yang pergi jihad itu tidak kembali sesuatu apapun dari dia, baik jiwanya maupun hartanya. Artinya syahid di jalan Allah. Kesabaran yang kita lakukan pagi ini bernilai itu semua. Maka kuatkan kesabaran kita hingga syuruk nanti. Dan mudah-mudahan saya serta Anda semua muslimin muslimat mendapatkan pahala yang besar ini. Allahumma amin. Para hamba Allah, berbicara tentang masjid, di mana kita sedang ngaji sekarang, dan itu yang disebutkan Nabi dalam sabdanya. Ada pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu ahli ilmu, mufassirin kontemporer, yang kealimannya, kesolihannya, kezuhudannya tidak diragukan umat, dan beliau pun seorang abid, melontarkan pertanyaan di forum ulama internasional. Pertanyaannya adalah, tidak pernah terpikir oleh siapapun ini, tiba-tiba beliau nyeletuk saja, kemanakah air bekas memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manawi ieu mah urang blok M uninga simkuring naros eta. Kira-kira kemana bekas memandikan jasad Nabi air ini mengalir atau menjadi apa? Hal araftum? Uninga teu door prize, apa door prize-nya Pak Haji? Daging kurban sabungkus deui. Aya keneh di simkuring, tapi sanes nu dieu nya tos dibagi-bagi eta mah. Ulama ini bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini bukan dari hadis, apalagi dari Quran. Ini murni keluar dari statement ahli ilmu, sang mufassirin, orang Mesir, ya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau punya karya monumental namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. Silahkan dikaji, itu sangat dalam sekali.
Kemana air bekas memandikan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua ahli ilmu terdiam di situ. Ini forum internasional para ulama nih. Karena memang tidak pernah mendengar ada satu riwayat saja yang mengisahkan ini. Ketika semua ulama terdiam dalam waktu yang cukup lama, salah seorang di antara mereka berbicara, dan ternyata ini adalah ketua forum. Berikan saya waktu semalam. Mudah-mudahan ada jawabannya. Beliau pulang ke rumah. Tentu saja rumah ulama itu, di rumah ulama yang banyak itu bukan lemari yang isinya piring, gelas, anu ararantik ning. Senok, garpu, ngahaja digantung-gantungkeun. Model orang mana tah? Orang beda itu pokoknya mah. Padahal perkakas-perkakas itu dalam surah Maryam disebut hum ahsanu athatha wa ri'ya. Kaum Tsamud, kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah itu mereka sangat bagus perkakas rumah tanggana. Namun kita mah paling banter kompor ge 2 tungku itu mah teuing sabaraha. Gitu. Piring lagi leuwih alus di batan urang. Jadi mun bisa mah tong ngoleksi nu karar itu hisabna berat keur naon atuh meuli dipajang-pajang. Da dahar sabaraha kali sapoe? Make piring eta teh piring nu dibeli teh dipake teh. Gitu. Hisab teh. Siap-siap we. Jadi kumakeun atuh bikin wae kitu ka pemateri. Ulah sim gurege berat moal narima. Enakan kayaknya dahar dina ieu cenah nya daun cau. Tapi arek keur ngamumule tamu mah kudu meureun gaduh nu kitu teh ngantong loba teuing we. Bisi berat hisabna yang kunaon. Para hamba Allah. Nah jadi kadinya tadi teh ka mana ieu teh? Oh, di bumi ulama mah sanes nu kitu nu seueur teh. Naon? Kitab. Itu cik ari buku di bumi nepi ka sabaraha jumlahna? Aya wae cenah keur bungkus kiripik-kiripik wae mah gitu. Beliau buka di rumahnya satu demi satu buku-buku tersebut. Kitab-kitab ini. Sugan we jeung sugan dina kitab sirah, di kitab hadis, aya gitu riwayat ternyata tidak ditemukan. Namun beliau tidak putus asa. Terus we ngagali lembar demi lembar dibukaan. Nepi ka capekna. Ai jalmi tos capek kumaha? Kulem. Golehe buku keur maruka keneh itu teh. Saking ku capek, tapi sungguh-sungguh. Rupanya Allah berkehendak pemimpin forum ulama ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Singkat cerita, di dini hari dia bangun. Besok paginya menjelang siang forum dibuka. Dia masuk ke forum. Setelah forum dibuka, dia pun menjawab, saya sudah menemukan jawabannya. Nah, gitu. Tisahata. Nah, dengarkan dulu ini. Kemana jasad air bekas memandikan jasad Nabi SAW? Air tersebut menguap ke langit. Lalu turun kembali bersama air hujan. Setiap kali air bekas memandikan jasad Nabi ini menyentuh bumi, disitulah akan didirikan masjid. Saya sangat yakin dengan apa yang dialami oleh ulama-ulama ini, termasuk uswatun hasanah. Berarti di sini pernah ada mungkin meskipun satu tetes dari air bekas memandikan jasad Nabi. Terus Syekh Mutawali yang bertanya lagi, dari mana kamu sadaqta? Wa kaifa ta'rifu hadza? Benar engkau. Terus kumacara nak mana teh bisa apal cenah ya? Benar-benar bisa jawabanna eta cenah. Tapi dari mana Anda tahu? Semalam saya bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu saya tanyakan pada beliau, kemana air bekas memandikan engkau ya Rasulullah? Nabi kemudian disertai oleh salah seorang.
Dan Nabi menunjuk memberikan isyarat supaya pertanyaan tadi dilemparkan ke seseorang yang ada di sampingnya. Ditunjuk. Tanyakan ke orang di samping. Syekh Mutawalli bertanya lagi. Apakah orang yang bersama Nabi tersebut membawa lentera? Gitu. Pemimpin forum ini kaget. Dari mana kamu tahu kalau orang yang di sampingnya bawa lentera? Karena yang membawa lentera itu adalah saya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang melemparkan pertanyaan, rupanya beliau sendiri yang menjawab pertanyaan itu dalam mimpi ulama tadi. Ini kisah langsung disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di YouTube beliau direkam, di majelis-majelis beliau penyampaian ilmunya direkam. Jika berkesempatan 2 menit, 3 menit gitu ya, silahkan simak kalam-kalam beliau yang luar biasa. Beliau itu punya kemampuan menyampaikan ilmu. Sudah lebih dahulu perkataan beliau masuk ke hati sebelum ke pendengaran pemirsanya. Saking tulusnya beliau menyampaikan ilmu dan bersihnya hati beliau. Nah, itu sekelumit berkaitan dengan masjid. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjadi para pemakmur masjid. Karena tidaklah kita atau seseorang menjadi pemakmur masjid kecuali saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Masjid itu memang menjadi mercusuar, pusat dan sentral kegiatan kaum muslimin. Sentral untuk atau mercusuar untuk syiar Islam. Karena itu di surah At-Taubah Nabi mencela dan Allah pun begitu tentunya mendirikan atau didirikannya Masjid Diror. Masjid itu didirikan dengan maksud untuk memecah belah umat. Padahal masjid itu ditegakkan, dibangun untuk menyatukan umat. Semuanya sama rata ruku sujud. Tidak ada perbedaan sama sekali di rumah Allah. Karena itu hati-hati dalam pembangunan pendirian masjid. Jangan sampai karena sifat yang furu'iyah kita memisahkan masjid. Saya dengar langsung dari Pak Haji ini bahwa di sini masjid segala boleh dalam konotasi positif, bukan masjid yang segala tidak boleh. Laras segitu Pak Haji? Yang kunut boleh. Saya tuh nggak kunut hadirin, tetapi mayoritas jamaah itu kunut, maka saya kunut. Sebagaimana Asy-Syafi'i rahimahullah tidak berkunut ketika beliau berada di masjidnya Imam Abu Hanifah. Betapa luas dan luasnya ilmu yang dicontohkan oleh para salafus salih. Jadi uswatun hasanah, mudah-mudahan jamaahnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang uswatun hasanah dalam hal penyatuan umat, dalam hal syiar. Tos wareg urang dirobek-robek persatuan teh oleh pihak-pihak dan oknum-oknum yang memang menginginkan perpecahan. Tos cukup tong pasya teuing gara-gara ngutek-ngutek curug jeung nu henteu. Nu tasbih jeung nu henteu. Nu naon teh? Anu yasinan jeung nu henteu. Anu naon deui? Tahlilan jeung nu henteu. Semua ada ilmunya. Nu pasea teh nu tara ngaji tapi fanatikna gede. Model nu kitu tah kafirin teh resep ka nu kitu teh dibiayaan malah mah disponsoran. Kita jangan jadi orang yang disponsori. Leheung lah mau disponsoran aya materi dunia nu dibeunangkeun ai heug dirasa fanatik buta teu pararuguh. Kajojoet ukhuwah Islamiyah bainal muslimin. Selama syahadatnya sama, Tuhan dan Rasulnya sama, kitab dan kiblatnya sama, fa ikhwanukum fiddin. Innamal mu'minuna ikhwa bi ni'matihi ikhwana. Yakfi. Tos kadinya. Jadi tong seueur ngagogoreng, tong seueur menyalahkan. Nasihat menasihati memang perlu, tawasobil haq wa tawasobil sob. Tetapi ada cara, ada kaidah, ada adab, ada tahapan, ada retorika. Disitulah fungsinya tawasobil haq wa tawasobil sob.
bukan mencela, bukan menyalahkan, menyudutkan dan menjudge saudaranya. Komo nepi ka ngapirkeun. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini kami hanya ingin melakukan murojaah ilmu yang kami angkat pada khutbah Id beberapa pekan yang lalu. Masih emut tangtosna panginten atau geus katutup ku sate jeung barbecue teuing cenah hayu urang tes. Sim kuring ngadugikeun naon harita teh nya? Hanya satu makalah, satu riwayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ditanya oleh seseorang, dan ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Al-Bantani sebenarnya mah ngana orang Arab tuh bisa nyebut teu jadi Al-Bantani. Al-Bantani cek urang mah. Ketika ditanya apa yang menyebabkan beliau menjadi kekasih Allah. Karena di surah An-Nisa ayat 125 kan dijelaskan begitu. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah memilih menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Kekasih itu tingkatan yang sangat tinggi dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalila. Tersebab perkara apa engkau dijadikan kekasih oleh Allah? Mas Emut jawabannya sabaraha saur Ibrahim? Ayat 3. Pertama adalah ikhtartu. Macana? Kata Nabi itu bi thalathati asya. Pertama, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Orang kupas secara lebih detail sebagai tambahan. Ini murojaah saja. Mengapa saya dijadikan kekasih oleh Allah? Tersebab 3 perkara. 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku memilih, mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan perintah Allah daripada perintah selainnya. Mengutamakan perintah Allah. Ini perlu kita renungi. Karena orang kalau sudah mampu menjadikan Allah itu prioritas, pasti dia akan jadi kekasih Allah. Bukan hanya khalil, derajat aulia, orang yang pantas layak dapat pertolongan Allah juga akan didapat. Karena Ibrahim memang dapat pertolongan Allah ketika dizalimi oleh penguasa zalim. Namrud lah orangnya. Jadi khalil dan aulia, wali Allah. Ternyata sebab yang pertama adalah menjadikan perintah Allah didahulukan daripada perintah lain. Evaluasinya seperti yang sudah disampaikan dalam khutbah. Umur kita sudah kepala 5, kepala 6. Mungkin ada yang kepala 7. Perintah Allah seumur hidup kita semenjak balik, apakah konsisten selalu nomor 1 di atas kepentingan lain? Atau masih ada dalam diri ini negosiasi? Keun weh, da Allah mah jembar, tara ngambek, nusok ngambek mah bos. Jadi rek mihelakeun lah kepentingan bos. Nusok nyarekan mah pamajikan, Allah mah tara rewel. Jadi rek diheulakeun. Apakah begitu? Ustaz fitnah pamajikan mah tara ngambek cenah gitu cek ibu-ibu teh. Punten ieu mah saungkur berkelakar. Justru nusok sering ngambek teh bapana cenah sahat cenah gitu. Oh nya sarwana gitu mah teh. Intinya perintah Allah di mana? Bag-bagan sholat sudah jelas tuh seruan Allah lewat adzan. Ketika ada yang bertanya bahkan tuh, naon sih hari adzan teh ditarikeun? Jawabannya karena panggilan adzan untuk orang yang lalai. Kuno adzan kudu jojorokan make toa deui. Jawaban ulama karena adzan ditujukan untuk orang yang lalai. Dan nu teu lalai mah geus aya di masjid sampai meh datang waktu salat.
Persis seperti yang disampaikan para ulama ketika ditanya oleh anak muda, "Syekh, mengapa Anda sepanjang ini saya hidup menyaksikan Anda selalu ada di masjid sebelum waktu sholat tiba?" Jawaban orang yang syuyukh ini menjawab bahwa panggilan adzan untuk orang yang lalai. Dan saya tidak ingin termasuk orang yang lalai. Gagah tuh kira-kira. Gagah. Cik menurut DKM atau cek RW orang dia. Lamun aya acara keguyuban, insya Allah engke tabuh salapan aya kerja baktos, mersihan jukut, oge solokan, supados teu janten panyakit keur urang di lingkungan ieu ya. Tabuh salapan para warginya tong hilap. Insya Allah acarana dibade dibuka ku ketua RW umpamana. Ternyata jam 8:30, jam 8 tos ngumpul dengan perabot-perabotnya. Halus teu nu kieu. Gagah, saya bisa. Tapi eta ayana di negeri Wakanda. Dan nu aya mah mun mulai jam 8 diumumkan jam 8 dimimitian jam. Nah, aja lujur kieu curhat ieu mah ya. Bener-bener ngenyot jam teh mah. Aslina ngenyot. Duh ya Allah, di negeri Odni. Jadi memang bagus. Coba bayangkeun lamun simkuring terus terang we, can sanggup, can mampu tah gitu teh. Padahal waktu teh lapang sabenerna mah. Tapi nah kudu nungguan adzan heula ka masjid teh. Padahal teu aya nu ngahalangan. Haben weh kieu. Can adzan. Geus adzan ge haben keneh can koman. Sim kuring moal nyalahkeun batur. Sim kuring. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hampura sim kuring ya Allah. Oke wargi-wargi sim kuring. Jadi perintah Allah belum kita prioritaskan, belum kita pentingkan. Ari kahayang jadi kekasih Allah. Gugah, mimpi. Ayo kita di sisa umur, di sisa nafas, kumacarana. Perintah Allah nomor hiji. Lebih dipentingkan daripada perintah siapapun. Lebih diprioritaskan dari hal apapun. Perintah Allah bukan hanya sholat. Tapi banyak hal yang syariat turunkan itu banyak perintah Allah di dalamnya. Sok urang payunkeun. Kira-kira syariat Allah mana nu can kadamelan ku urang? Nu yang belum menjadi prioritas gitu. Cik dina riwayat nu sanes para wargi. Riwayat Imam Bukhari, mangga buka dina Sahih Bukhari ya. Rasulullah ngadawuh, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang siapapun di antara kita memiliki 3 perkara ini, bukan salah satunya, tapi seluruhnya, maka ia akan merasakan manis atau lezatnya iman. Wa fihi wa minhu, satu di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana Allah dan Rasulnya dijadikan oleh orang ini lebih dicintai daripada apapun. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Kita posisikan di atas segala kecintaan daripada perkara apapun. Itu kan bentuk lain daripada memprioritaskan. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Ahabba mimma siwahuma itu teh. Karena kalau sudah memprioritaskan, sudah mencintai di atas segala kecintaan, pasti akan diprioritaskan. Anda akan mencintai keluarga, Anda mencintai orang tua, istri, anak, maka Anda akan memprioritaskan mereka daripada urusan lain. Akan memprioritaskan, contoh begini, orang tua sakit, tapi di satu sisi ada perintah dari bos, dari atasan. Mana yang akan Anda pilih? Orang tua atau atasan?
Mengapa? Karena orang tua lebih kita cintai. Anak tedamang atau anak akan diwisuda umpamanya, atau perkara penting dalam kehidupan dia, menikah atau sebagainya. Di satu sisi ada tugas yang memang kadarnya bisa dinegosiasi, masih bisa dikompromikan, maka Anda akan memprioritaskan urusan anak karena kita mencintai mereka. Kecintaan kita pada anak di atas segala kepentingan yang lain. Nah sekarang hal itu kita latih untuk Allah dan Rasulnya. Ayo orang latihan di sisa umur. Sebagaimana pesan dalam surah An-Nur ayat 24. Harus di atas segala kecintaan Allah dan Rasulnya ini. Dan contoh realnya adalah para sahabat. Mereka betul-betul menjadikan Allah dan Rasulnya di atas semua prioritas. Apapun perintah Allah dan Rasulnya, bahkan belum dibunyikan pun mereka sudah terdepan mengeksekusi. Mengorbankan berbagai hal dalam hidupnya. Tongboro harta, tongboro keluarga, sampai nyawa ia siapkan untuk memenuhi kecintaan perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang belum kita lakukan hadirin. Bahkan lebih jauh dari itu, ada fenomena real di masyarakat. Tongboro ra'ah, peribahasa nama, menjadikan Allah prioritas dalam perintah. Nepi kamenta tulung, keur meunang musibah, keur meunang kasempit jeung papait oge, lain Allah prioritas utama nu menta dipuntangan teh. Cik contoh real ka urang direk tumaros ieu. Pak Epa, laras bisa Epi wae sim kuring teh. Epa laki-laki perempuan, Epi laki-laki perempuan. Pak Epa ya. Lamun aya nu nagih hutang umpama mun gaduh hutang teh mah. Da urang pasti kantos lah gaduh hutang mah nya. Mudah-mudahan segera lunas ya, mudah-mudahan. Lamun aya nu nagih ka Pak Epa ya. Tos waktosna ieu jatuh tempo manawi ieu tos aya sim kuring nuju aya kaperyogian nu urgen. Teu aya maksud nu sanes kajaba memang hanya ingin menagih manawi kumaha Pak Epa. Kira-kira eta hutang teh teu alit deui. Saha nu kali pertama bakal dipuntangan mun urang can gaduh keur mayarna. Kira-kira ka mana eta pikiran ngoteteng? Ku tatang koteteng pikiran teh ka mana? Biasana kudu nama ka saha? Ka Allah. Tapi biasana umumna jalmi ka mana? Ka makhluk. Impleng saha inyeumeun poe ieu. Keur nutup liang. Cek Roma Irama kan gitu. Gali lobang, tutup lobang. Sim kuring apa laguna? Khotam sabaraha album tah insyaallah. Rumaos keur SD teh aduh. Bahkan di gelaran si Oma saya teh baheula keur leutik mah. Jadi tabuh wae gitu. Tapi beliau mah jadi raja dangdut, sing kuring mah jadi teuing ya. Eta. Jadi dalam perkara tongboro tadi perintah Allah dapat prioritas. Urang muntang weh dina perkara-perkara papait, dah bukan Allah yang kita jadikan sandaran. Kenapa harus ke makhluk begitu? Coba tinggal Yusuf alaihi salam, beliau pun kekasih Allah. Di surah Yusuf digamblangkeun tah. Ketika beliau tidak kuat, kalimat beliau sendiri asbu. Sim kuring cenderung memenuhi panggilan ajakan Zulaikha. Maka ya Allah, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Eta penjara lebih aku sukai. Lebih sim kuring dipikir resep daripada aya di istana, tapi digoda. Sim kuring ge cenderung memenuhi godaan tersebut dan normal hirup teh gitu. Ya Allah asupkeun penjara sim kuring lah gitu. Ku Allah teh diijabah tah. Allah heula muntang tah. Dia ketika mendapat ujian Allah muntang Yusuf teh. Asup tah ka penjara. Satu-satunya orang yang masuk penjara tanpa salah siapa? Yusuf. Terus kemudian diikuti orang-orang soleh setelah itu. Banyak orang soleh yang masuk penjara tanpa persidangan, tanpa peradilan dan tanpa ada kesalahan.
Buya Hamka gitu salah tak asup penjara. Agus Salim penjara beberapa tahun terbuka dosa dan tanpa persidangan, tapi tanpa menyebut pemerintah siapa, pokoknya gitu ya. Aya ulama yang dipenjara tanpa ada kesalahan. Satu-satunya yang dianggap salah karena menolak PKI gitu. Keun we sebut eta mah. Keun we dasar konstitusi ge mi orang kitu. Tong ka mana mandinya? Panas usum pemilu ya. Aduh naon tadi teh ya Allah. Yusuf alaihi salam. Geuning ternyata di penjara teh teraus. Memang awal nama hayang menyelamatkan iman dan kehormatan. Jadi penjara lebih baik. Ai geus di jero teh ternyata ai penjara teh atuh. Saha nu raos di penjara kecuali koruptor meureun ngeunah di penjaraana. Aya AC cenah di Sukamiskin. Heukeun wae sebut nu kitu mah. Aya AC cenah aya kulkas bahkan bisa pelesirannya. Terus ke asup deui cenah ceuk kabar. Heuh teuing bener jeung henteu mah. Kudu investigasi gitu. Ah hoream kayak gituan gitu dulu ngabiayaan masalah mah. Mending percaya weh gitu. Mending percaya. Ai koruptor mah ngeunah lamun ditewak teh. Dihukum ringan, pas keluar penjara beunghar keneh. Da regulasi undang-undangna tidak memiskinkan. Komo jauh-jauh dihukum paeh mah. Setelah merasakan ketidaknyamanan di penjara, beliau teh aya 2 orang kan yang ditafsirkan mimpina geuning na surah Yusuf teh. Nu hiji ngimpi nyanak roti terus dipatok burung, nu kadua nu papiji? Menuangkan anggur. Kumaha cenah mimpin ditafsirkan ku Yusuf teh, ditakwilkeun. Nu dipatok manuk eta rotina dia akan dihukum mati. Nu nyanak anggur dia akan menjadi selamat dan menjadi pelayan di kerajaan. Dan terbukti apa yang ditafsirkan oleh Yusuf. Tuluy pepeujeuh Yusuf teh tah ieu bedia ye. Kadenya muntos kaluar pangnyaurkeun ka raja, sim kuring teu salah. Meh kaluar gitu. Kitu ngan sakitu-kituna. Dan itu diketahui tentunya oleh Allah yang Maha mengetahui. Lamun kira-kira we sok urang kira-kira we. Ketika ingin menyelamatkan akidah dan kehormatan, dia minta pada Allah. Tapi ketika ingin keluar dari penjara, dia minta ke siapa? Ka makhluk. Allah Maha mengetahui dan Allah cemburu karena Yusuf kekasih Allah. Har Yusuf cenah kitu. Ayeuna hayang selamat dari penjara kok minta ka makhluk. Teu ingin aku cemburu. Dan memang Allah yang paling berhak cemburu. Itu. Allah itu tidak suka diselingkuhi, betul Bu? Betul kan? Betul. Akhirnya apa yang terjadi karena Yusuf muntangna ka makhluk, Allah Jalla wa'ala yang cemburu membuat lupa orang yang dimintai tolong tadi. Keluar di penjara tah. Jadi pelayan di raja, ngeunah hirupna. Dijamin teh di kerajaan atuh. Sok sanu teu ngeunah di istana sok. Kerjaan ringan ya. Sok atuh jadi anggota dewan. Tapi du balik. Ya, tong ngawakili rakyat nu ngeunah wungkul, ani mau wakil rakyat. Sensitif. Emut teh tos lami. Terus balukarna naon? Tersebab Yusuf minta muntang tulungna ka jalma ka makhluk. Balu karena Yusuf lebih lama di penjara. Itu. Jadi dari kisah tersebut tong bororaah jalmi anu statusnya sanes nabi. Nabi saja kaliber nabi ketika dia melupakan Allah untuk dijadikan prioritas dalam minta tolong, maka penderitaannya ditambah panjangkan. Komo lamun derajatnya sanes nabi dan sanes kekasih Allah. Kenapa harus ada makhluk dulu di benak pertama kali? Di mana keimanan kita sebetulnya? Sekarang mari latihan. Perintah Allah dan Rasulnya kita prioritaskan. Ketika kita mendapatkan sesuatu kesulitan, apapun bentuknya, sampai tali sendal yang putus, ngenta uyah, cek Rasulullah kudu kasaheula. Ka Allah. Ajarkan anak-anak kita begitu. Ketika anak kami minta
Ya pengen salak cenah gitu nu leutik ya. Nu istri nu kadua ayong sepeda ya cenah. Kita ajarkan, sayang minta pada Allah. Ayo sini diajarkan. Bismillah, diajarkan muji Allah lah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Pujian-pujian dulu. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida baru. Ya Allah dikit ada. Saya minta sepeda. Nu kumaha sayang sepedanya yang gimana? Sebutin. Nu lipat, nu tibalik nu kumaha gitu. Sok minta. Allah Maha Kaya. Minta salak, tong kagok atuh sayang jeung kebona sekalian menghektar-hektar. Ada kagok 1 kilo 2 kilo mah kabeuli keneh. Ai jeung kebona kan aduh meh bisa berwakaf urang teh man gitu. Tong kagok. Jadi kita ajarkan. Nah ini menarik nih. Ada satu ulama namanya Ibnu Zarruq, Ahmad Zarruq rahimahullah. Beliau sendiri yang mengisahkan, ketika umur 5 tahun aku dimasukkan ke kutab, kata beliau. Ibuku mengajarkan keimanan kepadaku dengan cara unik. Suatu kali ketika beliau telah mengantarkan aku ke sekolah, ke kutab tadi itu. Nah, beliau pulang tidak ditunggui, pulang. Kemudian pulangnya aku sendiri. Jadi uih nama nyalira. Tentu seorang ibu di rumah itu, namun udah di rumah kan nyiapkan dahareun tah, tuangeun keur murang kali da uihna jam sekian tos kabayang. Aku pulang ke rumah dan dalam keadaan lapar. Lalu aku pun minta kepada ibuku, "Bu lapar hoyong tuang." Ibuku mengatakan, "Sayang, ayo kita minta pada Allah." Gitu. Karena biasanya Allah menyiapkan rezeki secara tidak terduga dan tersembunyi. Gitu. Jadi ibu nanti masak. Nah, setelah jadi masakannya lain di meja makan tuluy ditutup ku tujung saji sanes, dimasukkan kana lomari, kana bufet. Mun ayeuna meureun kulkas tah sejenisnya lah. Kan teu katinggal tah. Sayang, ayo minta pada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki tanpa kita bisa duga dan tersembunyi. Diajarkan, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki berupa makanan, bla 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 bla. Amin. Sayang, coba buka lemari itu. Barangkali Allah sudah memberikan rezeki pada kita. Baik, ini didikan iman loh ini. Mangga mak dibukakan. Ternyata sudah tersedia makanan. Ada makanan banyak gitu. Beliau bukan mengajarkan kebohongan, sedang mengajarkan iman. Kan betul itu rezeki Allah kan? Rezeki Allah bisa jadi di dalam lemari di ehan ku cak-cak, ku berit, kan jadi tidak bisa dimakan tuh. Rezeki itu apa yang dimakan, apa yang dipakai. Itu rezeki, dan apa yang telah disedekahkan. Itu rezeki. Harta Anda yang ada di rumah yang belum dimakan, yang belum dipakai, yang belum disedekahkan, belum tentu rezeki kita. Bisa leungit, bisa dipasihkan. Alhamdulillah. Nah sayang, sebelum makan yuk berdoa lagi kepada Zat yang memberikan rezeki. Diajarkan deui. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Kau berikan hari ini. Semoga terkandung di dalamnya keberkahan. Bismillah makan. Bayang, ini ajaran keimanan tuh begitu. Jadi ajarkan anak-anak kita minta apapun kepada Allah. Termasuk ciki, pangal, naon mainan pun minta ajarkan. Mau yang pepestolan, sayang yuk minta pada Allah. Ya Allah, minta mainan pepestolan namanya. Supaya terhubung hati anak kita dengan Allah. Bukan minta kepada makhluk, termasuk ke orang tuanya. Nah sayang, Allah mengabulkan doamu. Memberikan rezekinya melalui bapak. Ini rezekimu, ayo kita beli mainan. Terhubung tuh. Tiasa panawi kikituan. Tiasa dikitukan. Nah, mintalah pada Allah apapun dan jadikan prioritas. Ulah nepikeun ka makhluk diheulakeun. Ka Pak Haji heula manawi gitu. Der teh ka Pak Haji, rudet Pak Haji ge da unggal poe di injeuman. Salam ge geus teu dijawab, bae mah kunci tulakan bejakeun bapak keur eueuh di imah ka budakna teh. Pas katanya, bapak aya Pak Haji, cek bapak nu teu aya cenah gitu. Pamana. Dan jalema mah dipenta sakali masihan, 2 kali masih, katilu kali masihan, tapi geus mulai rewel.
Kaopat kalina kumaha? Ai Allah unggal waktos disuhunkeun beuki resep beuki seneng. Karena Allah memang Maha Pemberi. Al-Wahhab itu kalimat lagi. Allah Maha Pemberi. Eta nu kahiji yang menyebabkan Allah memilih Ibrahim menjadi kekasih. Nu kaduana ini mah tinggal pembacaan saja terus bari suruk ya. Wa mah tamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak risau, gelisah, khawatir dengan apa yang telah Allah jaminkan. Para hamba Allah, apa yang telah tertakar tidak akan pernah tertukar. Kalem weh. Usaha itu hanya ibadah. Bekerja itu ibadah, bukan untuk mendapatkan pundi-pundi. Sanes itu ibadah. Ya, kadang seseorang bekerja sangat keras, tetapi hasilnya gitu. Kadang ada yang bekerja ringan, tapi hasilnya karena memang itu hanya wasilah ibadah. Rezeki itu sudah Allah tetapkan berapa kadarnya dan dari mana sumber datangnya. Kalau bahkan ada yang memang harus didapat dengan jalan dijemput. Ada yang didapat dengan cara memang tidak dijemput. Bermacam-macam. Salah satu jenis burung apa namanya tuh ya? Gurob, bukan apa ya? Itu ketika menetas tidak dikasih makan oleh induknya. Kan rata-rata manuk mah gitu di palaban ku indungnanya. Iya mah henteu, tos mentasnya tos ditinggalkan. Jadi tugas induk hanya mengerami. Terus kumaha eta manuk dahar atuh paeh meureun. Ternyata Allah tuh mendesain makhluknya sedemikian rupa. Makanannya yang datang ke sarangnya. Gagah tuh. Si burung tadi yang anak masih bayi itu oleh Allah didesain mengeluarkan bau aroma tertentu yang mengundang lalat, mengundang serangga-serangga. Aya aroma tertentu. Ya, sehingga datang ke sarang si manuk tinggal. Gitu hadirin. Masalahnya kita bukan burung, tapi makhluk yang diberikan akal. Dengan akal itulah ada yang bisa passive income kan gitu. Aya nu passive income. Calik weh teu kesangan sih eta mah. Tapi saldona nambahan. Aya nu kudu udarider lomba coy moal poe gitu. Jadi memang beragam cara. Kata Rasulullah, masalah takdir itu kita hanya perlu menjalaninya, memudahkan apa yang Allah takdirkan pada kita. Tong dijeroan ku akal, cek ulama kayak gitu. Tong jero teuing membicarakan masalah takdir qada jeung qadar, terima saja. Gitu. Dan rumusnya surah Al-Hadid itu ayat 24. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nu katilu intina mah nu tertakar tidak akan tertukar. Bisi ngalapak bareng oge tah lauk sarua, sayur sarua gitu. Konter HP sarua ngagunuk di dinya pahili moal. Teu kudu bersaing secara tidak sehat, kalem. Namun bukan berarti meniadakan ikhtiar. Nah ikhtiar eta teh ibadahna. Nah pelayanan yang diperbaiki, nah manajemen yang diperbagus, eta teh ikhtiar terkandung di dalamnya ibadah. Lamun oge manajemen tos diperbaiki, pelayanan tos diperbagus, tapi tetap belum menambah kalkulasi laba, itu mah materi duniawi. Dah Allah yang menghitung pahala rawi. Senyum kita, keramahan kita itu dihitung. Tong disebut komersil no gitu mah. Pegawai bank Indomaret, selamat datang. Ada yang bisa dibantu selamat berbelanja. Ulah disebut si maneh bager komersil. Tong gitu buat teh memang ikhlas dia kayak gituan teh di samping SOP-na. Kudu gitu. Sebab lamun pun eta nu datang ka Indomaret teu balanja saukur hayang niis sakedeung hareudang gitu. Aya teh. Tapi kan kebaikan keramahan dia jadi pahala tuh. Kudu nepi ka dinya ngemutna. Tah eta teh hanya bisa digali dengan ilmu tasawuf teh kayak gituan teh.
Itu. Niis deui engke. Tuh gak duit asup. Hayang niis gagayaan ya. Nu katilu mana? Naon nu katilu Nabi Ibrahim jadi kekasih si naon cik. Wa ma ta'ashaitu wa ma taghadaitu illa ma'ad duyub alu ma'ad dhaib. Sim kuring tidak makan malam maupun makan siang kecuali dengan tamu. Jadi ternyata makan itu cuma 2 kali. Makan malam dan makan siang. Jadi cek saha kaidah kudu dahar 3 kali. Paingan teu beunghar-beunghar darwog. Jadi diinvestasikan karena septic tank sebenarnya mah. Da ternyata dahar teh ngan 2 kali. Sok aya teu eta kaidah ti mana? Boa-boa propaganda marketing ti tukang beas, boa-boa teh teh. Belum ada kan penelitiannya? Sok. Tah sarapan kalebet ya. Ternyata propaganda di Amerika. Propaganda industri makanan daging. Ketika jadi si pengusaha daging apa kudu kasaha konsultasi ketika penjualan daging menurun, konsultasilah ka ahli kesehatan. Dia dibayar, disponsor supaya mempropagandakan lewat dunia kesehatan bahwa sarapan daging di pagi hari bagus. Akhirnya penjualan meningkat meroket. Jadi ahli-ahli tertentu teh dihuapan, disponsoran ku para pebisnis sebenarnya mah. Jadi Nabi Ibrahim intinya sangat peka terhadap hubungan kemanusiaan. Dia tanu kudu dilakukan ke orang, kepekaan itu. Hakikatnya di sini mengajak makan, namun pada prinsipnya adalah memperbanyak saudara dengan melalui makanan. Nah, parasit geus udang ikode ya. Kalau parasit terakhir geus apal ayeuna mah. Besok nyempot bedinya tah. Saur Imam Hasan Al-Basri, sekarang ini hakikatnya dohiriahna ngajak tuang. Sok ayeuna mah calukan. Lain tawar gatra asli beneran, ayo tuang, ajak tetangga sabulan sakali atau setahun sakali tuang. Bala kecerakan di dieu atuh sok tong Idul Kurban wae bareng dahar teh tong Idul Fitri. Tong pas kawinan gitu nya, pas keur boga hajat rek init haji atau umroh. Di luar kebutuhan itulah sok alokasikeun sabaraha rupiah mah. Pasti berkah, tapi pasti berkah. Ayo anja acara naon Bang ieu cenah mun sinarieun. Hoyong wae ngempel sareng tatangi sareng wargi-wargi hayu tuang. Aya sakedik rezeki ieu gitu. Kitu seueurkeun dulur. Saur Imam Hasan Al-Basri kieu. Istaktsiru minal ikhwan. Seueurkeun dulur, seueurkeun ikhwan. Ari ikhwan teh naon sih? Saudara. Tapi tolong jangan dipersempit bahwa yang disebut ikhwan itu lamun saliko, sa partai, sa ormas, sa harokah. Nah jadi dipersempit makna yang luas kumaneh. Naon ieu teh? Ikhwan itu siapa? Ikhwanukum fiddin, innamal mu'minuna. Tadi ikhwan itu adalah muslimin, mukminin, apapun warnanya, logonya, benderanya, namanya. Tong disekat-sekat ku eta, itu mah Persis. Itu mah NU, itu mah Muhammad. Iya, itu mah Salafi, itu mah Tarekat, itu mah Wahda Islamiyah, itu mah Jamaah Tabligh. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Tika pungkur oge urang disebut muslimin. Nah jadi Persis, nah jadi NU. Pek berorganisasi mangga boleh. Tapi jangan sampai fanatik kemudian organisasi lebih tinggi kedudukannya daripada keislamannya. Omat. Sudah cukup kita pernah tertumpah darah karena fanatisme madhab. Pernah. Sudah pernah muslimin tertumpah darahnya karena fanatisme harokah. Pernah. Nepikeun ka fanatisme bola. Dejek jeung
yang Persib ya Allah eta nyawa di mumurah ya Allah ya Rabbi. Dulur sadaya ge dulur tong diwilah-wilah. Dulur salila muslim jeung mukmin. Urang teh umat Rasulullah. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Karena setiap mukmin itu bisa jadi memberikan syafaat pada kita pada hari kiamat. Fala'allaka tadkhulu fi syafaati akhik. Boleh jadi kita sudah termasuk orang yang mendapatkan jaminan syafaat saudara kita. Oleh karena itu perbanyak saudara seiman. Bukan saudara seharokah, seormas, bukan, semasjid. Ima jamaah suatun hasanah, itu mah jamaah al-jihad. Beda sana gitu. Sadaya ikhwan. Ulangi sadaya beungkeut gembok pageuh-pageuh. Tong hayang deui dijojoet. Seueurkeun jari jejaring teh ieu. Perluas persaudaraan kita. Mun perlu lain lintas ormas deui, lain lintas harokah deui, tapi lintas negara bahkan. Kahartos seueurkeun ikhwan, margi fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah. Saudara kita bisa menjadi syafaat pada hari kiamat. Cik urang kawas Ibrahim, ngawitan ku ngajak tuang sim kuring siap diundang insyaallah. Siap teh ngundang ya? Sim kuring ge siap ngondang insyaallah. Kan dimaklum lamun susuguhna saukur peuteuy jeung jengkol. Hampura nu kasuhun sambal goang gitu. Asina asin peda teh geuning. Aduh perlukan we ku daging gitu. Hatur nuhun karena perhatosanana panginten eta nu tiasa kapihatur. Syukran ala ihtimamikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mugia ki urang sadaya tiasa mencontoh, menteladani dan menerapkan apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim sehingga beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mari dahulukan perintah Allah dan Rasulnya, termasuk juga dalam minta tolong kepadanya. Kemudian hablum minanas, perbanyak ikhwan. Lalu yang kedua tadi apa ya? Jangan sampai risau dengan apa yang telah Allah jamin dari rizki-rizki kita. Kepada para syed kami kembalikan pengaturan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh